Jemaat kekasih Tuhan, waktu berlalu demikian cepat dengan berbagai dinamika yang tidak selalu mudah kita jalani. Namun jangan pernah menyurutkan kita untuk menjalaninya dalam terang kasih dan anugerah Allah. Supaya kita tetap menghayati betapa besar kasih dan anugerahnya yang berlaku atas kita. Maka oleh karena iman, oleh karena percaya, mari kita jalani hidup kita dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Tanpa terasa kita akan kembali memasuki masa raya Paskah dalam kalender gereja. Dan akan didahului dengan satu event yang disebut sebagai Rabu Abu, yaitu hari ini. Ini adalah hari ke-40 menjelang hari raya Paskah untuk merayakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan masa 40 hari ini menjadi kesempatan bagi orang percaya, para pengikut Kristus, untuk menghayati siapa dirinya dan kebesaran kerahiman Allah yang mengasihi kita yang lemah dan terbatas. Apa yang akan kita hayati di Rabu Abu ini dan selama 40 hari ke depan menjelang karya penyelamatan Kristus oleh karena peristiwa kematian hingga kebangkitannya. Yang pertama adalah kita diajak untuk menyadari dan menghayati sungguh kelemahan, kerapuhan, keterbatasan, dan keberdosaan kita. Sebagaimana kitab Kejadian pasal 3 ayat 19 mengingatkan kita bahwa sebab engkau adalah abu dan engkau akan kembali lagi menjadi debu. Kita disadarkan bahwa tidak mungkin kita hidup dalam kepongahan dan kesombongan. Sebab sesungguhnya kita hanyalah debu dan abu yang akan kembali lagi kepada debu. Maka sudah sepatutnya peristiwa hari ini hingga 40 hari ke depan menjadi penghayatan kita dalam kesadaran yang sungguh. Bahwa kita ini rapuh, bahwa kita ini terbatas, bahwa kita ini fana, dan kita ini berdosa. Maka yang kedua, jikalau kita sudah disadarkan akan kefanaan, kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Tidak bisa tidak, selain mengalami pertobatan. Pertobatan adalah hal kedua yang harus kita hayati dengan sungguh. Karena kalau kita hanya menyadari keberdosaan, kefanaan, dan keterbatasan kita, tanpa ada langkah yang membuat kita mengalami kuasa kebangkitannya, maka itu semua menjadi sia-sia. Maka jalan kedua yang sangat penting selama 40 hari ke depan menjelang kuasa kebangkitan Kristus adalah kita mengalami pertobatan. Kita sungguh mengalami kesadaran, mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan apapun juga yang sudah kita lakukan yang mendukakan Roh Kudus yang tidak berkenan di hadapan Allah, kita tersungkur di kaki Tuhan. Mari kita perhatikan kitab Yoel, pasal yang kedua, ayat 12 dan 13. Firman Tuhan mengajak kita bersama untuk melakukan pertobatan dan mengalami pertobatan itu dengan sungguh. Firman Tuhan berkata, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Jadi bertobat berarti berbalik kepada Allah, tidak boleh dalam kepura-puraan, tapi dengan kesungguhan hati dan sepenuh hati kita. Tidak ada yang lebih penting yang dikehendaki oleh Tuhan selain engkau berbalik kepada Dia dan hidup di jalannya. Bagaimana kita melakukannya? Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Jadi penyesalan itu muncul dari kesadaran yang mendalam bahwa kita ini berdosa. Maka kita perlu menyayat diri kita dengan menangis, menyesali bahwa apa yang kita lakukan akan membawa kita kepada kebinasaan dan menyakitkan hati Tuhan. Maka firman Tuhan mengajak kita untuk berpuasa sebagai tanda penyangkalan diri. Mengajak kita untuk tersyungkur di bawah kaki Tuhan dalam tangis sebagai simbol dan tanda
penyesalan akan keberdosaan kita. Kesungguhan hatimu untuk bertobat akan terlihat melalui kesediaanmu untuk menyangkali dirimu sendiri. Akan terlihat melalui kesungguhanmu, hati yang hancur dalam tangismu. Maka Nabi Yoel kembali menegaskan kepada kita, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Seringkali pertobatan kita adalah sebuah gimmick dan kepura-puraan. Hanya fisik saja yang kita perlihatkan, yaitu dengan tidak makan, tidak minum, bertarak, lalu kemudian kita menangis, terseduh-seduh, seolah-olah kita menyesal. Orang bisa mengatakan, itu air mata buaya. Dan dalam tradisi spiritualitas, kondisi ini seringkali disebut sebagai menyayat-nyayat diri, lalu kemudian menangis. Bahkan ada yang menyobek-nyobek dengan belati sehingga keluar darah untuk menunjukkan kepada Allahnya atau orang-orang di sekitarnya bahwa ia sungguh-sungguh bertobat. Atau mengoyakkan pakaian sebagai tanda penyesalan yang mendalam. Bagaimana pertobatan yang sejati sesungguhnya harus dihayati di Rabu-Abu ini? Koyakkanlah hatimu dan bukan pakaian. Pertobatan dimulai dari dalam. Bukan apa yang terlihat, tetapi justru apa yang tidak terlihat. Tuhan melihat hatimu dan bukan hanya melihat senyummu. Engkau boleh menangis, engkau boleh mengoyakkan pakaianmu. Tetapi pertobatan sejati berbalik kepada Allah dimulai dari mengoyakkan hati kita. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Bagaimana kita bisa bertobat? Menyesali seluruh perbuatan kita dan mengoyakkan hati kita. Kalau kita mempercayai bahwa Tuhan Allah kita di dalam Kristus Yesus adalah pengasih, adalah penyayang, adalah panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Itulah yang akan menolong kita untuk mampu menyadari kefanaan kita, kelemahan kita, keberdosaan kita, kebinasaan kita, ketidakmampuan kita. Sekaligus memampukan kita untuk berbalik kepada Tuhan dalam pertobatan. Bukan kekuatan kita, bukan karena anjuran orang, bukan karena apapun juga, tapi melainkan keyakinan kita bahwa Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah panjang sabar, penuh kasih setia, dan Dia akan mengampuni segala dosa kita. Ia akan menyesali bahwa Ia akan menghukum kita. Kesadaran akan kerahiman Allah yang besar itu, kesadaran akan kasih setia Tuhan yang melampaui kelemahan dan keterbatasan kita, akan memampukan kita untuk merendahkan diri, mengoyakkan hati, bertobat, dan kembali kepada Dia. Saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa hari ini. Untuk memulai penghayatan kita 40 hari ke depan. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Yaitu dengan bermazmur. Biarlah mazmur ini menjadi doa kita bersama-sama. Yaitu Mazmur 51 mulai ayatnya yang ketiga. Biarlah mazmur ini menjadi doa kita bersama. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu.
Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali pada aku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Kiranya kita semua dirahmati oleh kasih setia dan kerahiman Allah. Kasih setia dan kerahiman Allah jauh lebih besar daripada keberdosaan kita. Ini kesempatan yang sangat baik untuk menyadari kefanaan kita, keberdosaan kita, pengakuan kita, penyesalan kita, dan mengalami pertobatan supaya kita dipulihkan olehnya. Selamat menghayati hari-hari dalam rahmat anugerahnya oleh kesadaran bahwa kasih setia Tuhan lebih dari keterbatasan kita. Engkau yang fana dikasihinya, engkau yang berdosa diampuninya. Maka koyakkanlah hatimu dan berbaliklah kepadanya. Selamat Rabu Abu. Amin.